Hello everyone, selamat datang kembali di channel Azazwak. Sebelumnya aku sampaikan kalau misalnya ada salah kata atau info yang kurang, tolong sampaikan tulis di kolom komentar. Seperti biasa, kalian dengar aja video review ini tanpa harus lihat visualnya. Kalian bisa juga dukung channel ini dengan seperti Azazwak, link ada di deskripsi. Di konten review kali ini kita akan bahas anime yang tayang pada tahun 2022, yaitu Spy X Family. Sebuah anime action komedi dengan plot sederhana yang cocok kalian rekomendasikan ke teman-teman dan keluarga kalian kali pengen mengenal dunia Jepangan atau peranimean. Singkat cerita, anime ini bercerita tentang sebuah keluarga palsu yang dibentuk untuk sebuah operasi rahasia yang bernama Operasi Styx. Sebuah misi penting yang menjadi penentu perdamaian antar dua negara yang hubungannya sedang memanas, Westalis di barat dan Ostania di timur. Lloyd Forger, agen mata-mata terbaik nomor 1 dari WISE, ditugaskan untuk mengemban misi ini dengan harapan dapat mendekati Donovan Desmond, pemimpin Partai Nasionalis Ostania, dengan cara mendekati anaknya, sehingga dapat mengumpulkan banyak informasi. Hal ini bukan tanpa alasan, karena si Donovan ini amat sangat jarang muncul di publik. Ia hanya hadir saat acara sekolah putranya doang. Operasi Styx ini tentu saja mengharuskan Lloyd untuk membentuk sebuah keluarga. Ia akhirnya memutuskan untuk mengadopsi Anya, seorang bocil umur 6 tahun yang kemudian ia daftarkan ke sekolah Eden, sekolah bergengsi yang sama dengan anak Donovan. Tentu saja Lloyd membutuhkan sosok istri sebagai salah satu syarat ujian masuk sekolah Eden melalui interview. Yang akhirnya Lloyd menikah dengan seorang wanita lajang 27 tahun bernama Yor. Ya walaupun awalnya si Yor minta Anya sebatas jadi pacar, malah kecampur dengan misi Lloyd. Plot twist-nya, ternyata sejak awal, keluarga ini memang bukanlah keluarga biasa. Bukan hanya Lloyd aja yang menyimpan rahasia kalau dirinya di depan ia adalah seorang psikiater yang ternyata adalah agen nomor 1 WISE. Rupanya, istri dan anaknya juga menyimpan sebuah rahasia. Yor Forger, di depan ia adalah seorang pegawai PNS biasa yang ternyata adalah assassin terkenal dengan julukan Putri Duri. Anya Forger, sejak awal harusnya Lloyd curiga sih, dia bukanlah bocil biasa. Anya merupakan seorang expert yang kabur dari lab penelitian yang memiliki kemampuan baca pikiran. Apakah rencana Lloyd untuk mendekati Donovan akan berjalan lancar? Mengapa Lloyd tidak menggunakan agen rahasia WISE lainnya untuk menjalankan misi ini? Bagaimana cara Yor dapat menutupi kedoknya sebagai assassin sambil mempertahankan rumah tangganya? Kenapa Anya merahasiakan kemampuannya pada Lloyd sejak awal, yang mana itu harusnya akan mempermudah pekerjaan Lloyd? Apakah anime ini cukup rekomen ditonton? Ya, sangat. Aku sangat merekomendasikan anime ini untuk kalian. Seperti yang aku katakan di awal, anime ini cocok banget untuk kalian rekomendasi ke teman-teman dan keluarga kalian yang ingin mengenal dunia Jepangan atau peranimean. Yang buatku suka dengan anime ini yang pertama plot atau alur ceritanya yang cukup ringan. Namanya juga anime komedi sih. Walaupun alur ceritanya cepat dipahami, namun jokes serta hal-hal lucu yang terjadi di anime ini banyak yang gak ketebak. Yang kedua, semua karakter di anime ini begitu ikonik. Tidak hanya karena latar belakang yang berbeda-beda, namun tiap karakter di anime ini memiliki dua sisi sesuai profesi mereka masing-masing. Ketika mendalami pekerjaan, kita bisa lihat mereka akan menjadi super serius, begitu badass dan profesional. Namun ketika mereka sedang bersama, kita bisa melihat sisi manusiawi mereka yang begitu rapuh, karena dampak dari kerasnya perang atau tekanan dari lingkungan mereka karena situasi negara yang sedang memanas. Yang ketiga, backsound yang pas serta mendukung tiap adegan-adegan tertentu. Yang keempat, visual serta animasi yang luar biasa bagus, terutama setiap adegan action. Animasinya keren banget, salut sama animatornya. Yang kurang kesuka dari anime ini yang pertama, kadang beberapa scene tertentu cuma gambar diam yang gerakannya geser doang. Yang kedua, masalah antar karakter yang selesai karena salah paham. Harusnya kebalik. Ada salah paham, kemudian ada masalah lalu konklusi. Harusnya gitu. Untuk karakternya ada Lloyd Forger, agen nomor 1 WISE yang memutuskan untuk menjadi agen mata-mata rahasia karena ia ingin anak-anak tidak perlu menderita dan menangis karena menjadi korban perang. Kedoknya adalah sebagai dokter psikiater. Yor Forger, si Putri Berduri. Ia adalah assassin yang sudah terlatih sejak kecil. Aktivitas sikat-pensikatnya di malam hari. Di pagi hari, ia adalah seorang PNS. Anya Forger, bocil yang ternyata adalah seorang expert yang dapat membaca pikiran. Lloyd sangat berharap agar Anya dapat berteman dengan Damian, anaknya Donova, namun sayang malah mengacaukannya di hari pertama. Yuri Briar, adiknya Yor, seorang polisi militer yang ternyata adalah intern negara. Walaupun perawakannya diremehkan, namun siapa sangka ia sangat diandalkan dalam mengorek informasi karena tak pernah segan-segan menggunakan kekerasan. Frankie, informan sekaligus orang yang dapat diandalkan Lloyd kalau ngurus-ngurus administrasi serta mencari informasi terkini. Sylvia, atasannya Lloyd di WISE. Damian, anaknya Donova yang sepertinya kepincut sama Anya. Becky, teman Anya yang ternyata adalah anaknya menteri persenjataan, kalau nggak salah. Bone Forger, anjing bekas eksperimen Project Apple yang dapat meramal masa depan. Fiona Frost,
juniornya Lloyd di Wise yang ngebet pengen ambil peran istri di Operasi Strix. Sisanya lupa anggap karakter lewat. Sebagai catatan, yang pertama aku merasa iba dan kasihan sama Lloyd. Walaupun ia sedang melaksanakan proyek ini, ia masih harus menjalankan misi harian setiap hari yang nggak ada habisnya, seperti mencuri data, mengagalkan transaksi, dan masih banyak lagi. Yang aku sebagai penonton aja ikut capek liatnya. Yang kedua, jika kalian bertanya kenapa harus Lloyd yang mengemban misi ini dan kenapa nggak pakai agen lainnya sebagai pasangan Lloyd, jawabannya adalah selain karena Lloyd yang terbaik, itu karena banyak agen yang ditangkap Intel Ostania, yang menyebabkan Ostania sendiri keadaannya makin memanas. Tiap warganya banyak yang dicurigai dan saling mencurigai, makanya Lloyd nggak mau ambil risiko. Yang ketiga, kenapa informasi para agen bisa bocor? Ini tebakanku sih. Sepertinya ada pihak ketiga, maksudku coba lihat si Frankie. Ia sendiri informan, bukan agen. Artinya ia bisa jual informasi ke pihak lain. Atau emang intelnya Ostania aja yang jago karena ada orang seperti Yuri di lembaga mereka. Aku belum nonton season 2-nya sih, jadi pembahasan season 2-nya ditunggu aja guys. Untuk rating ada di layar ini ya. Gimana, sudah selesai ngerjain tugasnya? Sudah selesai dengan lekon sekarang? Good. Jangan lupa subscribe channel ini biar segera dapat adsense dan jangan lupa like, komen, barangkali kalian mau request bahas apa di next video. Thank you everyone, bye.